Bab 2584. Kamu duluan. Juan sedikit canggung. Dia memang telah meremehkan Yusron dan 3 orang lainnya. Baginya, setelah dia mencapai alam usia, seharusnya tidak terkalahkan dalam tingkatan yang sama. Bagaimanapun, selama ini, dia tidak terkalahkan dalam tingkatan yang sama. Namun kali ini, dia sudah salah. Karena dia telah mengabaikan satu hal, yaitu, di hadapannya bukan seorang alam usia, melainkan 4 orang. 1 lawan 1, kemungkinan besar dia bisa menang, tetapi masalahnya adalah, bukan duel. 4 lawan 1. Baik Millie ataupun Juan, tidak memiliki peluang menang. Karena Yusron dan 3 orang lainnya tidak lemah. Tepat pada saat ini, Nando di kejauhan tiba-tiba berkata dengan lembut, "Apakah ini adalah klanku?" Mendengar hal ini, semua orang di tempat berbalik dan menatap Nando di kejauhan. Sejak awal sampai sekarang, semua orang telah mengabaikan keberadaan Nando. Nando jugalah seorang jenius super yang hebat. Saat ini, Nando tiba-tiba tersenyum, menurutku sedikit menyedihkan. Menyedihkan. Mendengar hal ini, Yusron dan yang lainnya mengerutkan kening. Nando tertawa terbahak-bahak, "Demi klan. Ketua klan, yang kulihat saat ini hanyalah keserakahan." Mendengar hal ini, ekspresi semua master klan Si menjadi muram. Yusron terus-menerus menatap Nando, "Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu katakan?" Nando tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku tahu. Demi klan. Ketua klan, kamu mengatakan segalanya dengan sangat terhormat, tetapi sebenarnya adalah keserakahan, tidak ada batasan. Persaingan takdir adalah persaingan antara aku dan mereka, seharusnya tidak melibatkan klan, tetapi kamu menggunakan klan untuk menekan mereka, membuat masalah yang sederhana menjadi rumit, juga menyeret seluruh klan ke dalamnya. Kamu yang sekarang memimpin seluruh klan Si ke jalan yang tidak bisa kembali. Jika tidak membunuh mereka, kelak klan akan berada dalam bahaya. Jika membunuh mereka, apakah klan tidak akan berada dalam bahaya?" Sambil berbicara, dia menunjuk Millie di kejauhan. Bagaimana mungkin pedang pada orang ini dibuat oleh orang biasa? Bahkan jika mengerahkan seluruh klan Zhou, juga tidak mungkin menciptakan pedang seperti ini. Jika kalian membunuhnya, orang yang menciptakan pedang ini keluar, apakah kalian benar-benar mampu melawan? Wajah Yusron sedikit masam. Sebenarnya, bukannya dia tidak memikirkan masalah ini, tetapi seperti yang dikatakan Nando, klan Si saat ini benar-benar tidak memiliki jalan kembali lagi. Dia memilih untuk mengabaikan masalah-masalah ini. Sekarang hanya bisa bertarung sampai akhir, membunuh Millie, merebut pedang, kemudian melakukan terobosan. Di kejauhan, Robi menghela nafas dengan suara rendah, "Bocah kecil, kita tidak seharusnya membicarakan hal ini sekarang, kita harus bersatu melawan orang luar." Nando menggelengkan kepala, "Guru, kamu sudah salah." Robi sedikit tidak senang, harus mengutamakan situasi keseluruhan. Nando tersenyum dan berkata, "Mengutamakan situasi keseluruhan. Apa situasi keseluruhan klan Si kita? Bertemu dengan orang hebat, tidak berpikir untuk berteman dengan mereka, tetapi menghancurkan mereka. Segala sesuatu memiliki sebab akibat. Hari ini klan Si kita membunuh mereka berdua. Guru, apakah menurutmu klan Si kita benar-benar mampu menanggung sebab akibat ini?" Wajah Robi semakin masam. Yusron tiba-tiba mencibir dan berkata, "Berteman. Nando, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Yang kamu perebutkan dengan kedua orang ini adalah takdir, takdir kebenaran agung. Kalian adalah musuh sejak lahir, mengerti? Lagi pula, kamu memiliki pencapaian hari ini, setidaknya setengahnya adalah pembinaan klan. Klan telah membinamu, kenapa sekarang kamu malah mempertanyakan klan?" Nando menatap Yusron, "Aku tidak mempertanyakan klan,
tetapi aku mempertanyakan kamu." Mendengar hal ini, Yusron menyipitkan mata, kilatan dingin melintas di matanya. Nando malah tidak takut sedikit pun. "Yusron, dirimu saat ini telah dibutakan oleh keserakahan. Kamu ingin membunuh mereka berdua, alasannya karena takut mereka akan memihak pada klan Zhou. Tetapi apakah kamu pernah berpikir, perbuatanmu sekarang ini yang akan mendorong mereka ke dalam pelukan klan Zhou? Dan lagi, Yusron, kamu ingin merebut pedang dari orang Destiny. Aku bertanya padamu, pernahkah kamu memikirkan, apakah kamu benar-benar mampu menahan pedang ini? Benda ilahi yang begitu hebat, apakah orang biasa mampu menahannya? Apakah klan Zhou kita mampu menahannya?" Yusron berkata dengan ganas, "Apakah kamu sedang menumbuhkan ambisi orang lain dan menghancurkan wibawa diri sendiri?" Nando menggelengkan kepala, "Aku hanya tidak ingin kamu membawa klan Si kita ke dalam jurang selangkah demi selangkah." Di samping, Robi menghela nafas ringan, "Nando, apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi sekarang, kita seharusnya bersatu dan melawan orang luar. Kamu pikirkanlah, jika hari ini kita tidak membunuh mereka, apakah mereka kelak akan melepaskan klan Si kita? Saat ini, kita sudah tidak memiliki jalan kembali, kita hanya bisa membunuh mereka berdua, membasmi bencana ini." Tetua yang lainnya juga menganggukkan kepala, menyatakan setuju. Klan Si saat ini, benar-benar tidak memiliki jalan kembali. Setelah Nando hening beberapa saat, dia berkata, "Para tetua, aku mengerti kalian, tetapi maaf sekali, aku tidak setuju dengan perbuatan kalian. Jika aku, Nando ingin bertarung, aku akan bertarung secara terang-terangan, aku akan bertarung dengan jujur, aku akan bertarung dengan terbuka. Jika memperebutkan takdir dengan cara seperti ini, walaupun menang, apa artinya itu?" Sambil berbicara, dia melirik semua master klan Si di tempat. "Kalian memiliki alasan kalian, aku memiliki prinsipku. Prinsipku tidak mengizinkanku melakukan seperti ini." Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Namun setiap dia melangkah, auranya malah melonjak secara liar. Melihat situasi ini, semua orang tercengang. Dan saat dia berjalan sampai 10 langkah, auranya telah mencapai suatu tingkat yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, kekuatan misterius dunia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meluap ke arahnya. Kekuatan usia. Itu adalah kekuatan usia. Di tempat kejadian, para master klan Si membatu. Nando telah mencapai alam usia. Ekspresi Yusron sangat suram. Di samping, Mile dan Juan saling menatap dan terdiam. Perbuatan Nando memang telah melampaui prediksi mereka. Juan tiba-tiba berkata dengan lembut, berpegang teguh pada prinsip, berpegang teguh pada niat hati melawan hati dan klan. Pada akhirnya dia tidak memilih untuk berkompromi. Kompromi. Mile terdiam. Seringkali dalam hidup seseorang dihadapkan pada berbagai macam pilihan, beberapa di antaranya tentu saja akan bertentangan dengan kata hati, tetapi pilihan tersebut dapat memberikan keuntungan bagimu. Pada saat ini, banyak orang akan berkompromi terhadap keuntungan. Sama seperti orang duniawi, banyak orang yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum untuk mendapatkan uang. Tidakkah dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu melanggar hukum? Dia tahu, tetapi keuntungan membutakannya. Dan seiring berjalannya waktu, keuntungan juga membutakan hatinya. Apakah lebih baik mengikuti kata hati dan menjadi orang yang berprinsip, atau lebih baik berkompromi dengan dunia dan melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai, atau bahkan dibenci? Sangat jelas, Nando memilih untuk mengikuti kata hatinya. Jika klan salah, maka itu salah. Dia tidak memilih untuk mengikuti jalan yang salah. Tetapi dia bukan ketua klan, dia tidak bisa berubah, juga tidak dapat mengubah. Saat ini,
jika dia memberontak, akan ada orang yang akan mengikutinya, tetapi klan akan saling membunuh. Dia memilih pergi. Saat ini, Nando di ujung kejauhan tiba-tiba berkata, kelak jika klan berada dalam bahaya, aku pasti akan kembali. Begitu ucapan terdengar, dia menghilang dan tidak terlihat. Di tempat kejadian, hati para master klan Si menjadi rumit. Sudah pergi. Seseorang yang hebat dalam sejarah klan Si sudah pergi. Apakah diri sendiri dan yang lainnya telah membuat kesalahan? Tetapi ketua klan tidak membuat kesalahan. Kedua orang ini begitu hebat, juga adalah musuh Nando sejak lahir, kapan akan memusnahkannya jika bukan sekarang? Mempertimbangkan situasi keseluruhan, ketua klan tidak membuat kesalahan. Apakah Nando salah? Nando memiliki prinsipnya sendiri, memiliki kebanggaannya sendiri, tidak ingin memenangkan persaingan takdir dengan cara seperti ini. Apakah ini salah? Di kejauhan, Yusron tiba-tiba berkata dengan ganas, Nando mengkhianati klan, mulai saat ini, dia bukanlah anggota klan Si. Mendengar hal ini, beberapa tetua di tempat menatap Yusron, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Mengusir Nando dari klan Si. Mereka adalah orang tua yang telah hidup begitu lama, bagaimana mungkin tidak mengerti pemikiran Yusron? Yusron ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menstabilkan kekuasaannya. Semua orang sedikit tidak senang. Robi tiba-tiba berkata dengan serius, ketua klan, Nando tidak mengatakan akan keluar dari klan Si, perbuatanmu ini sedikit tidak tepat. Yusron menatap Robi dengan dingin, terdapat jiwa pembunuhan dalam matanya, apakah kamu sedang mempertanyakanku? Robi tidak menunjukkan kelemahan, kenapa? Apakah ketua klan mencoba memperlakukan klan Si sebagai tempat yang hanya mendengarkan perkataanmu? Di tempat kejadian, beberapa tetua klan Si menatap Yusron, semuanya terlihat sedikit tidak ramah. Yusron tiba-tiba menatap tiga master alam usia yang berada tidak jauh di sampingnya, sampai saat ini, kita tidak punya jalan untuk kembali. Orang Destiny ini dan Juan juga wanita barusan, kalian tahu apa konsekuensinya jika mereka tumbuh. Bukan hanya itu, jika hari ini mereka bertiga meninggalkan tempat ini, pasti akan dimanfaatkan oleh klan Zhou. Jika tidak membunuh mereka bertiga hari ini, kelak klan Si kita pasti akan dibunuh oleh mereka bertiga, kalian pilihlah. Tiga orang master alam usia terdiam. Setelah beberapa saat, seorang tetua yang memimpin berkata dengan serius, sudah tidak ada jalan kembali. Sambil berbicara, dia menatap Mile di kejauhan, bunuh orang ini, rebut pedang, lakukan terobosan. Terobosan. Jika pada awalnya mereka benar-benar demi Nando, demi masa depan klan Si, maka saat ini, mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri. Karena setelah melihat Mile memanfaatkan pedang itu untuk melakukan terobosan di atas alam usia, hati mereka tergerak. Di atas alam usia, godaan ini tidak bisa mereka tolak. Tidak ada master alam usia yang dapat menolak godaan ini. Mendengar perkataan tetua itu, Yusron sedikit mengangguk, kalau begitu bunuhlah. Sambil berbicara, dia melirik para master klan Si di sekitar dengan dingin, tidak masalah apakah itu benar atau salah, terlepas dari hari ini, kita biarkan waktu menjadi saksi. Aku beritahu kalian, walaupun tanpa dia, Nando, aku, Yusron sudah bisa memimpin klan Si menuju kejayaan. Semua master klan Si terdiam. Memberontak. Tidak dapat memberontak. Karena empat master alam usia di tempat telah memilih untuk memihak pada Yusron, jangankan mereka, bahkan jika Nando ada, juga tidak dapat memberontak. Kepalan tangan yang besar, baru memiliki hak untuk berbicara dan memutuskan. Yusron menatap Mile di kejauhan, Nando mengatakan bahwa aku tidak akan mampu menanggung sebab akibat jika membunuhmu, tetapi aku tidak percaya.
Saat itu, seorang peramal mengatakan kepadaku bahwa aku memiliki kehidupan yang sulit, jadi hari ini aku akan mencoba. Aku akan melihat apakah aku, Yusron dan Clancy dapat menanggung sebab akibat ini. Di kejauhan, Mile menoleh dan menatap Juan, berapa yang akan kamu lawan? Juan berpikir sejenak, kemudian berkata, 2. Mile mengedipkan mata, aku kira kamu akan mengatakan melawan 4 dengan sombong. Juan segera menggelengkan kepala, tidak, Saudara Ye. Masing-masing dari kita melawan 2 orang, tidak masalah, bukan? Mile hendak berbicara, saat ini, 2 aura yang menakutkan tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Melihat kondisi ini, ekspresi Mile dan Juan langsung berubah. 2 orang lagi master alam usia. Di kejauhan, Yusron menatap Mile dan Juan, tersenyum sinis, kenapa? Apakah kalian mengira Clancy kami hanya memiliki 4 orang alam usia? Mile menoleh dan menatap Juan, berapa yang akan kamu lawan? Juan ragu sejenak, kemudian berkata dengan kesulitan, 3. Aku melawan 3, kamu melawan 3, adil. Mile mengangguk, kamu duluan. Juan mengangguk, tanpa banyak berpikir. Dia langsung bergegas ke arah 3 orang master alam usia di kejauhan. Dan tepat pada saat ini, Mile di samping tiba-tiba berbalik dan menghilang di ujung langit. Melarikan diri. Di kejauhan, ekspresi Juan yang telah bergegas ke arah 3 orang master alam usia di depan membeku, sialan. Bersambung.